Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Handayani dengan NIM S1B02410-135. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi hukum pidana dan kriminologi, yang dimana dosen pengampunya yaitu Dr. Hajah Yuliatin, SPD MH. Oke, selamat menyaksikan. Materi hukum pidana dan kriminologi. A. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana, serta bagaimana pidana itu dijatuhkan. Yang dimana tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu yang pertama, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang kedua, untuk menegakkan keadilan dan ketertiban umum. Yang ketiga, untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Yang keempat, untuk mendidik pelaku agar menjadi warga yang lebih baik lagi. Adapun ruang lingkup dari hukum pidana itu sendiri yaitu dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang dimana hukum pidana material yaitu mengatur tentang perbuatan yang dilarang, jenis pidana, dan siapa yang dapat dipidana, diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang kedua yaitu hukum pidana formil, yang dimana hukum pidana formil ini mengatur tata cara penegak hukum mulai dari penyelidikan, penyidik, penuntutan sampai pelaksana pidana, yang dimana ini diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terus yang ke-C yaitu unsur-unsur tindak pidana. Itu yang pertama adanya perbuatan manusia, yang kedua perbuatan tersebut itu melanggar undang-undang, yang ketiga itu bersifat melawan hukum, yang keempat itu ada kesalahan atau sengaja atau kelalaian, yang kelima itu pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terus yang ke-D yaitu asas-asas dalam hukum pidana, yaitu yang pertama asas legalitas, yang dimana ini tidak ada pidana tanpa undang-undang. Terus yang kedua yaitu asas kesalahan, yang dimana seseorang itu hanya dapat dipidanakan jika terbukti bersalah. Yang ketiga asas pertanggungjawaban, yang dimana hukum itu hanya untuk pelaku, bukan untuk orang lain. Yang keempat yaitu asas kemanusiaan dan keadilan, yang dimana hukum itu harus sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Hubungan hukum pidana dan kriminologi yaitu kalau kita berbicara mengenai hukum pidana, ia berfungsi untuk mengatur dan menindak kejahatan. Sedangkan kriminologi yaitu mempelajari penyebab dan cara mencegah kejahatan, yang dimana keduanya itu saling melengkapi satu sama lain, yang artinya hukum pidana itu memberi dasar hukum dan kriminologi itu memberi pemahaman ilmiah agar penegakan hukum itu lebih efektif. Adapun upaya pencegahan kejahatan itu sendiri yaitu ada beberapa cara. Yang pertama seperti penegakan hukum yang tegas dan adil. Yang kedua, pendidikan moral dan agama. Yang ketiga, perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang keempat, yaitu rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dan yang kelima, yaitu pemberdayaan keluarga dan lingkungan sosial. Jadi, berdasarkan dari yang saya jelaskan tadi, yaitu dapat kita tarik poin pentingnya bahwasannya hukum pidana dan kriminologi itu merupakan dua bidang yang saling berhubungan dan menanggulangi kejahatan, yang dimana hukum pidana ini memberikan dasar normatif dan sanksi bagi pelaku, sedangkan kriminologi membantu memahami penyebab kejahatan agar pencegahan itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan manusiawi. Materi selanjutnya yaitu kelompok 2, yang dimana judulnya ini adalah istilah pidana dan hukum pidana,
yang dimana istilah pidana ini merujuk pada sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana seperti penjara, denda, kurungan, atau hukuman mati. Yang dimana sementara itu hukum pidana itu adalah suatu cabang dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran hukum pidana, yang dimana ini mencakup aturan mengenai jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Yang dimana definisi hukum pidana itu sendiri yaitu adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh negara, yang dimana pada prinsipnya itu hukum pidana juga itu bertujuan untuk keadilan, untuk memberikan keadilan dengan mempertegas bahwa tidak semua pelanggaran itu dapat dibiarkan tanpa sanksi. Fungsi hukum pidana itu sendiri yaitu hukum pidana itu memiliki fungsi utama sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan cara mengatur perbuatan mana yang dilarang dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya, yang dimana melalui ancaman pidana, hukum pidana itu berperan sebagai sarana pencegahan kejahatan atau fungsi preventif dan penindakan terhadap pelanggaran hukum, yang dimana fungsi represif, yang dimana selain itu hukum pidana juga berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari. Selain itu, hukum pidana juga berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau membahayakan. Adapun sifat dari hukum pidana itu sendiri yaitu sifat hukum pidana adalah bersifat ultimum rendium, yang artinya digunakan sebagai upaya terakhir apabila sarana hukum lain tidak efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, hukum pidana itu bersifat memaksa karena negara itu memiliki wewenang untuk memaksakan kepatuhan terhadap norma hukum dengan sanksi pidana. Hukum pidana itu juga memiliki sifat publik karena menyangkut kepentingan umum dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh aparat negara, bukan atas inisiatif individu itu sendiri, yaitu material dan formil, yang dimana hukum pidana material itu adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, serta jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Sementara itu, hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidik, penuntut, hingga pelaksanaan pidana itu sendiri. Hukum pidana itu memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat. Sedangkan kriminologi ialah studi ilmiah yang menyeluruh, yang berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana kejahatan itu terjadi, serta apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya dengan mempertimbangkan aspek individu, sosial, dan hukum. Oke, halo semuanya. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu sejarah hukum pidana di Indonesia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta
menetapkan sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Adapun sejarah hukum pidana di Indonesia yaitu yang pertama pada masa kerajaan berdasarkan hukum adat dan agama, yang dimana ini bersifat tidak tertulis, yang berarti menekankan keseimbangan sosial. Contohnya seperti kitab Kuta Ramana di era Majapahit serta penerapan hukum Islam di kerajaan-kerajaan Islam. Dan yang kedua pada masa koloni Belanda, yang dimana awalnya hukum adat ini masih berlaku untuk pribumi. Hukum Belanda untuk orang-orang Eropa dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya pada tahun 1918 diberlakukannya WSNI atau Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indies, yang dimana ini menjadi dasar KUHP sampai sekarang, yang dimana sistem hukum pidana itu mulai terkodifikasikan dan mulai modern. Yang ketiga yaitu pasca kemerdekaan, yang dimana setelah tahun 1945 KUHP peninggalan Belanda itu masih digunakan pada pasal 1 aturan peraih Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu pemerintah berupaya menyusun KUHP nasional agar sesuai dengan KUHP nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Yang ketiga, KUHP nasional baru disahkan pada tahun 2022, yang dimana menggantikan KUHP Belanda secara bertahap. Oke, sekarang materi yang keempat, yaitu asas-asas hukum pidana dalam implementasi KUHP, yang dimana asas hukum pidana adalah suatu prinsip dasar yang menjadi landasan sistem hukum pidana, sedangkan implementasinya dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatur keberlakuan hukum pidana dan bagaimana pelanggaran akan ditanganinya. Asas-asas utama dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 meliputi legalitas, teritorial, personalitas, aktif dan pasif, perlindungan, dan persamaan. Yang dimana jenis-jenis asas hukum pidana itu dalam implementasi KUHP yaitu yang pertama, asas legalitas atau the principle of legality, yang dimana ini merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana itu haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang itu melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Terus yang kedua yaitu asas wilayah atau teritorial, yang dimana asas ini dilandasi oleh kedaulatan negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Terus yang ketiga asas perlindungan atau nasional pasif, yang dimana menurut asas ini perundang-undangan pidana itu didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri di tengah tidak dipersoalkannya kewarganegaraannya, yang dimana apakah pelaku ini adalah warga negara atau warga asing. Yang keempat asas universal, yang dimana asas persamaan atau yang dikenal juga dengan universal adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas atau makna luas, yang berarti hukum pidana itu tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun itu. Yang dimana fungsi hukum pidana itu yaitu untuk melindungi masyarakat dan juga supaya tidak merugikan atau membahayakan individu maupun secara keseluruhan. Terus mencegah terjadinya tindak pidana pada masa depan dengan memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa melakukan tindak pidana itu akan mendapatkan hukuman yang tegas. Jadi kesimpulannya, hukum pidana itu memiliki beberapa asas, fungsi, dan tujuan, yang dimana asas hukum pidana itu meliputi asas legalitas, wilayah, perlindungan, universal, dan nasional aktif, yang dimana fungsi
dari hukum pidana itu antara lain yaitu melindungi masyarakat, mencegah tindak pidana, memberikan hukuman, merehabilitasikan pelaku, memulihkan keadaan, dan juga mengendalikan perilaku masyarakat itu sendiri. Yang dimana ini itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, melindungi hak-hak individu, dan juga merehabilitasi pelaku agar tidak kembali ke masyarakat agar ia kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik lagi. Saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu jenis perbuatan pidana dalam KUHP, yang dimana pengertian hukum pidana hukum di Indonesia yaitu saya ulangi seperti yang dijelaskan oleh saya di kelompok yang lain tadi, bahwasanya hukum pidana adalah suatu cabang hukum publik yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang oleh undang-undang serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya, yang dimana dalam hukum pidana itu sendiri suatu perbuatan itu dianggap sebagai tindakan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik itu berupa kesengajaan maupun kelalaian yang merugikan masyarakat itu sendiri. Menurut Hamzah 2014, hukum pidana itu adalah aturan yang menentukan perbuatan yang dapat dihukum, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, dan tata cara menjatuhkan pidana itu kepada pelaku pelanggarnya. Selanjutnya adapun jenis-jenis itu, yang pertama delik biasa, kejahatan dan pelanggaran, yang dimana kejahatan ini merupakan tindak pidana yang bersifat berat karena melanggar kepentingan hukum yang sangat fundamental. Sementara itu pelanggaran itu merupakan tindak pidana yang tingkat kesalahannya itu lebih ringan. Yang kedua yaitu delik formal dan material, yang dimana delik formal dan material itu merupakan penggolongan tindak pidana berdasarkan cara perumusannya di dalam perundang-undang. Dan yang ketiga yaitu delik tunggal dan delik campuran, yang dimana ini merupakan penggolongan tindak pidana berdasarkan jumlah perbuatan yang membentuk suatu tindak pidana. Oke, adapun pembagian tindak pidana dalam KUHP itu sendiri yaitu yang pertama kejahatan atau mistreason, yang dimana kejahatan itu adalah tindak pidana yang bersifat serius karena melanggar kepentingan hukum yang fundamental seperti jiwa, harta benda, kehormatan, dan ketertiban umum. Terus yang kedua pelanggaran atau overtreatment, yang dimana pelanggaran ini merupakan tindak pidana yang bersifat lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan karena umumnya ia hanya berkaitan dengan ketertiban umum dan tidak selalu menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun masyarakat, yang dimana pelanggaran ini diatur dalam buku 3 KUHP dan berisi ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Jadi kesimpulannya dari pembahasan yang dapat disimpulkan bahwasannya hukum pidana itu adalah suatu cabang hukum publik yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana dengan tujuan menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dalam KUHP, yang dimana tindak pidana ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan mistreason yang bersifat berat dan juga pelanggaran atau overtreatment yang bersifat ringan, serta diklasifikasi lebih lanjut ke dalam berbagai jenis seperti delik tunggal, delik formal, material, campuran, serta delik umum dan khusus, yang dimana pemahaman terhadap penggolongan ini itu penting agar hukum pidana itu dapat diterapkan secara tepat, adil, dan efektif. Akan menjelaskan mengenai dari judul kelompok 6 yaitu proses penanganan kasus pidana. Tindak pidana adalah
Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan sanksi serta dianggap merugikan masyarakat. Untuk menegakkan hukum, setiap kasus pidana yang terjadi harus ditangani melalui suatu proses yang jelas dan sistematis, yang dimana proses penanganan kasus pidana ini adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, mengadili, dan mengeksekusi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang dimana tujuan dari proses penanganan kasus pidana itu sendiri yaitu yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran sejati mengenai peristiwa pidana. Yang kedua, untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi korban maupun terdakwa. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum agar hukum pidana itu dapat ditegakkan. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana itu sendiri yaitu yang pertama, polisi. Nah, polisi ini itu sebagai penyelidik dan penyidik, yang dimana ini menyelidiki, mencari barang bukti dan juga menetapkan tersangka. Yang kedua yaitu jaksa. Ini itu sebagai penuntut umum, teliti di dalam berkas, membuat dakwaan, dan juga melakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya hakim, yang dimana ini memeriksa perkara, menilai bukti dan saksi, menjatuhkan putusan. Terus selanjutnya tersangka atau terdakwa, dan juga penasihat hukum, yang dimana ini membela diri disampingi oleh pengacara. Terus selanjutnya saksi dan ahli, ini memberikan keterangan untuk memperkuat fakta. Setelah itu lapas atau lembaga pemasyarakatan, yang dimana tempat dieksekusi hukuman penjara dan pembinaan narapidana. Dasar hukum utama yang digunakan dalam proses penanganan kasus pidana yaitu ada dua, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis-jenis tindak pidana dan ancaman sanksi. Terus KUHAP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang menjadi dasar hukum tata cara penegakan hukum pidana melalui dari penyelidikan, penyidik, penuntut, pemeriksaan di pengadilan hingga eksekusi putusan, yang dimana ini berfungsi dari proses penanganan kasus pidana itu sendiri. Simpulannya yaitu penanganan kasus pidana itu merupakan langkah hukum yang dilakukan guna menyelesaikan tindak pidana dengan sasaran menegakkan keadilan, menjamin hak-hak pihak terkait, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, yang dimana fungsinya itu bukan hanya sekedar memberikan hukuman saja, tetapi ini juga itu untuk mencegah terulangnya kejahatan, membina pelaku, serta menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Saya akan menjelaskan materi kelompok 7, yaitu upaya pencegahan kasus pidana, yang dimana pencegahan kasus pidana ini adalah serangkaian langkah atau usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat untuk mengurangi atau menghilangkan faktor penyebab kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi, yang dimana pencegahan itu lebih efektif dibandingkan hanya melakukan penindakan setelah tindak pidana itu terjadi. Bentuk upaya pencegahan itu sendiri yaitu yang pertama, pendekatan preventif, yang dimana ini adalah upaya pencegahan tindak pidana sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara menutup peluang, mengurangi faktor penyebab, dan membangun kesadaran hukum masyarakat. Jadi pendekatan preventif ini adalah suatu strategi paling awal dalam mencegah pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau risiko sebelum mereka menjadi masalah yang serius. Pendekatan preventif ini sering dianggap lebih efektif dalam mengelola risiko dan meminimalkan kerugian dibandingkan dengan hanya respon setelah terjadinya masalah atau peristiwa. Terus yang kedua,
pendekatan represif, yang dimana ini adalah upaya yang dilakukan pada saat setelah terjadi tindak pidana atau kejahatan, yaitu berupa penegakan hukum atau law enforcement dengan menjatuhkan hukuman, yang dimana upaya represif ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu konsepsional yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangannya itu dengan usaha represif adalah untuk pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya. Contohnya itu seperti polisi itu melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap siapapun yang terjerat kasus pidana. Terus pengadilan itu menjatuhkan hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat kejahatannya, dan ex-napi itu mendapatkan pembinaan khusus agar tidak kembali ke dunia kriminal. Adapun bentuk-bentuk upaya pencegahan pendekatannya yaitu dibagi menjadi dua lagi, yaitu pendekatan penal, yang dimana artinya ini penerapan hukum pidana atau criminal law application, yakni jika seseorang melakukan tindak pidana itu, maka ada prosedur penanganan sampai pada penanganan sanksi yang berupa pidana dan atau tindak pidana, yang dimana upaya penanggulangan kejahatannya ini lewat penal itu lebih menitik beratkan kepada sifat represif, yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Terus yang kedua itu pendekatan non penal, yang dimana pendekatan non penal ini yakni usaha dalam membantu pembinaan atau usaha pendidikan non formal lainnya, seperti ini tuh lebih menitik beratkan pada sifat preventif yang berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan itu lewat jalur non penal itu lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan itu sendiri. Jadi upaya pencegahan kasus pidana itu tidak hanya bergantung pada aparat hukum saja, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, penal maupun non penal, yang dimana tujuan akhirnya adalah untuk menekan angka kriminalitas, menciptakan rasa aman, damai, tentram, serta membangun masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan. Yang dimana secara umum itu kasus pidana itu mencerminkan dinamika sosial yang harus ditangani dengan pendekatan menyeluruh. Contohnya seperti hukum yang adil, kebijakan sosial, dan partisipasi masyarakat yang aktif itu sendiri. Kedelapan yaitu materinya mengenai tentang pencegahan penanganan kasus pidana di era revolusi digital. Contohnya seperti penipuan WA atau SMS, deepfake atau konten palsu, dan seperti pelecehan seksual secara online, pencurian data pribadi, judi online lintas negara, penyalahgunaan data pribadi seperti KTP. Oknum itu meminta KTP kepada si korban. Setelah itu adanya teknologi baru seperti AI, deepfake, dan juga aparat penegak hukum itu belum paham forensik digital, yang dimana literasi digitalnya itu yang rendah. Tantangan penanganannya itu bukti digitalnya itu mudah dihapus, seperti sulitnya verifikasi konten atau deepfake, adanya konten-konten palsu, dan juga koordinasi antara lembaga negara restoratif justice itu terbatas, yang dimana ini perlu kerjasama internasional, yang dimana solusi atau upayanya yaitu adanya edukasi literasi digital, perlindungan data pribadi, pelatihan aparat hukum, layanan korban seperti menyediakan hukum yang berkeadilan, medis. Setelah itu menyediakan tenaga psikologi, setelah itu kerjasama internasional,
sosialisasi KUHP baru, dan lain sebagainya. Adapun setelah itu hukum di Indonesia yaitu seperti Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, JONO 1 tahun 2024. Yang kedua itu Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Yang ketiga itu KUHP baru nomor 1 tahun 2023 yang berlaku sampai 2026 yang akan mendatang. Setelah itu Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014. Nah, semua hukum dari undang-undang tersebut itu harus diwujudkan karena untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari si korban itu sendiri. Kesimpulannya yaitu era digital itu membawa bentuk kejahatan baru yang lebih canggih, lebih cepat, dan juga lintas negara, yang dimana setiap tantangan utamanya itu yaitu rendahnya literasi digital serta keterbatasan aparat dalam forensik digital, yang dimana solusinya yaitu diperlukan hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang terlatih, literasi digital masyarakat, layanan korban yang memadai, dan juga kerjasama internasional. Karena dengan langkah tersebut itu, pencegahan dan penanganan kasus pidana di era digital saat ini itu dapat lebih mudah dan dapat lebih efektif untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Ya, halo semuanya. Saya di sini akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai jenis-jenis hukuman dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang dimana definisi pidana itu sendiri yaitu penderitaan atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana itu sendiri, yang dimana tujuannya bukan hanya sebagai alat pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, dan juga mencegah terulangnya kejahatan itu sendiri. Yang dimana KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP lama warisan Belanda dan membawa banyak perubahan dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk dalam jenis-jenis pidananya, yang dimana tujuannya bukan hanya sebagai alat pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, dan juga mencegah terulangnya kejahatan itu sendiri. Yang dimana KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP lama warisan Belanda dan membawa banyak perubahan dalam sistem pemidanaan Indonesia, termasuk dalam jenis-jenis pidananya, yang dimana tujuan pemidanaan pada pasal 51 KUHP baru itu memiliki beberapa tujuan yang sangat-sangat penting. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, memasyarakatkan pelaku tindak pidana dengan cara memberikan pembidanaan agar menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana dan memulihkan keseimbangan di masyarakat itu sendiri. Terus yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang kelima, yaitu membebaskan rasa bersalah kepada pelaku serta memulihkan ketentraman sosial itu sendiri. Adapun jenis-jenis pidana baru dalam KUHP yaitu dibagi menjadi dua jenis, yang dimana yang pertama itu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok pada pasal 65 KUHP baru yang merupakan
hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenisnya itu antara lain yang dimana ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang tergolong berat. Hukuman ini itu berupa penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu tertentu dengan batas paling lama 20 tahun dan paling singkat itu yaitu 1 tahun. Terus yang kedua, pidana tutupan, yang dimana ini diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana karena motif politik atau niat baik, bukan karena niat jahat. Pelaku ini ditempatkan di lembaga khusus yang terpisah dari penjara, biasanya dan mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi lagi ketimbang dengan poin satunya tadi. Terus yang ketiga yaitu pidana pengawasan, yang dimana ini tidak menjatuhkan hukuman berupa pemenjaraan, melainkan pengawasan terhadap pelaku dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya yaitu agar pelaku itu dapat hidup di masyarakat, namun tetap berada di bawah pengawasan pihak yang berwenang. Yang keempat, pidana denda, yang dimana pidana denda ini berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam KUHP baru. Denda ini dibagi ke dalam 8 kategori, yang dimana dari kategori 1 sampai kategori 8 ini dengan besaran yang berbeda, tergantung pada beratnya tindak pidana dan kemampuan ekonomi pelaku. Terus yang kelima, pidana kerja sosial, yang dimana ini mewajibkan pelaku untuk melakukan pekerjaan sosial bagi kepentingan masyarakat tanpa menerima imbalan. Hukuman ini bersifat mendidik dan biasanya diberikan untuk tindak pidana yang ringan. Terus yang ke B itu pidana tambahan, yang dimana pada pasal 67 KUHP baru, yang dimana definisinya itu adalah hukuman yang menyertai pidana pokok dan diberikan untuk memperkuat efek jera. Adapun jenis-jenisnya itu sendiri yaitu yang pertama, pencabutan hak tertentu. Hakim itu dapat mencabut hak-hak tertentu dari pelaku seperti hak untuk memegang jabatan publik, hak untuk memilih dan dipilih, atau hak untuk menjalankan profesi tertentu. Yang kedua yaitu perampasan barang dan keuntungan hasil kejahatan barang, yang dimana barang yang digunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara. Contohnya seperti uang hasil korupsi, kendaraan yang digunakan di dalam kejahatan, ataupun barang hasil penyelundupan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu pengumuman putusan hakim, yang dimana putusan hakim itu dapat diumumkan secara terbuka agar masyarakat itu mengetahui dan sebagai bentuk pencegahan agar orang lain itu tidak melakukan tindak pidana serupa atau yang sama. Itu perubahan penting dalam KUHP baru, yaitu yang dimana ini membawa perubahan mendasar dibandingkan KUHP lama, yang dimana jika KUHP lama itu lebih menekankan pada pembalasan terhadap pelaku atau retributif, maka KUHP baru itu menekankan keadilan restoratif, yaitu yang dimana ini tuh memulihkan keadaan, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Selain itu juga, pidana mati dalam KUHP dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang dimana jika selama masa percobaan ini pelaku itu menunjukkan perubahan perilaku dan penyesalan, pidana mati tersebut itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai materi terakhir tadi kan. Adapun poin-poin penting yang dapat kita petik dalam materi terakhir ini yaitu KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu menandai perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia, yang dimana
hukuman itu tidak lagi semata-mata untuk membalas kejahatan itu sendiri, tetapi lebih kepada pembinaan, pemulihan, dan keadilan sosial, yang dimana jenis pidananya pun kini lebih bervariasi dan manusiawi, seperti pidana pengawasan dan kerja sosial, yang memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri sekaligus menjaga keseimbangan sosial di masyarakat itu sendiri. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.